Nah, si ini menyarankan untuk melewati jalan pintas di sekitar Jalan Charles Pangeran. Nah, suasana di jalan pintas ini ditambah dengan pohon di setiap sisi jalannya menambah mencekamnya perjalanan mereka. Jadi di arah kanan tuh ada hutan yang di dalam hutannya tuh ada sebuah cahaya. Jadi kayak sebuah, oh ini pemukiman nih, kata si itu. Dan horornya, di kampung ini terdapat banyak sekali patung lilin yang bentuknya seperti warga yang melakukan aktivitas hariannya. Selamat malam Jumat. Kali ini saya hadir untuk menceritakan cerita teman saya waktu saya masih kuliah di salah satu universitas di Bandung. Jadi mereka itu teman saya di salah satu fakultas di universitas tempat saya dulu menimba ilmu. Sebut saja mereka I dan B. Nah, ada satu momen waktu sedang libur kuliah nih. Mereka berdua ini ingin main ke rumah salah satu temannya, sebut saja M. Nah, rumah temannya ini berada di Cirebon. Di hari keberangkatan, mereka berangkat dari Bandung sekitar jam 10 malam. Dan berencana akan melakukan perjalanan berdua saja dan tentunya mengendarai motor. Saya gambarkan dulu. Yang nyetir itu I. Dan yang di belakangnya itu B. Singkat cerita, suasana malam yang sepi dan berudara dingin ini menambah kesan seram setiap perjalanan. Hebatnya, mereka berdua ini dapat mengabaikan suasana yang mencekam itu. Nah, tiba saatnya mereka sampai di daerah Charles Pangeran. Nah, si ini menyarankan untuk melewati jalan pintas di sekitar Jalan Charles Pangeran. Katanya dia tuh pernah lewat situ waktu dulu dan katanya lebih cepat untuk nyampai ke sana. Nah, kebetulan setahu saya I ini adalah orang yang aktif di organisasi pecinta alam. Dan jadi si B ini tuh percaya akan hal yang diucapkan I bahwa melewati jalan pintas adalah hal yang terbaik. Nah, suasana di jalan pintas ini ditambah dengan pohon di setiap sisi jalannya menambah mencekamnya perjalanan mereka. Selama perjalanan, B ini selalu pegang handphone untuk memberikan jalan di aplikasi Maps-nya. Jadi si B itu ya kayak yang kasih tahu jalannya lah dari aplikasinya. Nah, mereka melepas rasa takutnya dengan bernyanyi di setiap perjalanan yang mereka lalui. Pada akhirnya, mereka menemukan area pesawahan dan cukup luas. Jadi cuma jalan setapak, jadi kanan kiri itu sawah semua. Mereka melintasi jalan yang becek dikarenakan jalan setapak yang di sisi jalannya itu sawah semua. Nah, di saat itu tuh mereka udah punya rasa-rasa yang kok aneh, kok ngeri. Nah, mereka tuh agak sedikit panik saat di sawah tersebut. Mereka menghadapi perempatan yang membuat mereka tuh bingung akan ini nih perginya kemana sih. Dan gak tahu kenapa handphone mereka berdua ini gak ada sinyal. Akhirnya itu menggunakan ingatannya untuk menentukan mereka akan pergi ke arah mana. Nah, dia sempat berpikir tuh, ini kemana ya? Ada lurusan, ada kiri, ada kanan gitu. Di perempatan itu tuh mereka lihat ada salah satu pilihan. Nah, bahwa dari arah kanan, jadi di arah kanan tuh ada hutan yang di dalam hutannya tuh ada sebuah cahaya. Jadi kayak sebuah, oh ini pemukiman nih, kata si itu. Terus mereka berdua sepakat
untuk pergi ke arah kanan dan menuju pemukiman tersebut. Nah, selama perjalanan menuju pemukiman tersebut, mereka menemukan sebuah saung dan mereka melihat ada orang di saung tersebut. Sebenarnya mereka kurang yakin untuk memilih jalur kanan ini karena si itu kayaknya kesana ke kanan gitu, dan ada saung itu kayak udahlah kanan aja sambil nanya-nanya gitu. Nah, terus setibanya di saung tersebut, niat ingin menanyakan jalan, mereka bertemu seseorang kakek yang sedang melihat ke arah pemukiman tersebut. Dengan menghilangkan rasa takutnya, memberanikan diri untuk bertanya ke kakek tersebut. Kayak, permisi, ingin bertanya, kalau mau ke jalan besar tuh kemana ya lewatnya? Nah, di saat itu tuh muka si B tuh terheran-heran dan ya udahlah, nanti aja diceritain gitu. Nah, setelah I mendapat sebuah jawaban dari kakek tersebut, mereka maju terus untuk menuju kampung tersebut. Jalan yang sempit yang tadinya mereka lewati kini mulai melebar dan mereka mulai masuki hutan tersebut. Jadi hutan itu tuh udaranya sangat dingin dan ada lagi suara binatang yang nambah suasana itu serem gitu. Kayak nambah lagi kencangnya detak jantung mereka tuh. Nah, singkat cerita, benar saja. Saat itu mereka melihat cahaya di depan dan wajah mereka gembira. I menambahkan kecepatan motornya untuk cepat-cepat menuju perkampungan tersebut. Sayang sekali, wajah gembira itu sayangnya cuma sebentar. Dikarenakan kampung yang mereka lewati ini sangat sepi dan horornya. Di kampung ini terdapat banyak sekali patung lilin yang bentuknya seperti warga yang melakukan aktivitas hariannya. Contohnya kayak ada patung lilin yang sedang bawa kentongan, ada yang bawa ya kayak berlari, ada juga yang sedang berkumpul kayak layaknya orang bergosip di tempat di pagi hari. Lalu wajah mereka tuh sangat ketakutan. Mereka berpikir kayak, kenapa ada dan kenapa mereka tuh harus mengalami hal yang seperti itu gitu. Jadi di saat seperti itu kayak shock melihat keadaan bahwa mereka tuh datang ke kampung yang sangat menyeramkan. Bayangkan saja jika kalian menemukan kampung seperti itu di kondisi malam dan kalian cuma berdua. Sepanjang jalan nih singkatnya, mereka melalui di kampung tersebut membuat mereka menahan rasa takut yang begitu besar dan kayak menguatkan diri untuk menyelesaikan perjalanan mereka menuju ke Cirebon. Nah, seperti itu ceritanya. Ya bayangin aja sih sebenarnya kalau kalian tersesat di keadaan yang seperti itu, ya kalau menurut saya sih menyeramkan ya, karena saya pun nggak bisa kuat gitu kalau ada di situ. Dan yang paling anehnya gini, waktu si B itu main ke kosan saya, dia tuh kayak ini, kalian ingat gak waktu I bertanya kepada kakek-kakek di sawah, dan muka B itu terheran-heran. Sebenarnya apa sih yang dilihat B itu bukan kakek, melainkan adalah patung lilin. Cukup sekian episode Misteri As kali ini. Buat kalian yang ingin share cerita kalian dan kalian juga berani nih untuk menceritakan, silahkan datang ke sini dan ceritakan semuanya. Tetap di Misteri As, mencekap mitos dan misteri.